Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Zania dengan NIM 2213451020 dari Prodi D3 Sanitasi Lingkungan kelas reguler 1. Saya akan membawakan penyuluhan tentang krisis air bersih di lingkungan masyarakat. Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan diperlukan untuk menentukan keberlanjutan hidup seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Air menjadi kebutuhan pokok manusia untuk melakukan berbagai kegiatan seperti keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, keperluan industri, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Ciri air bersih layak minum yaitu air yang sesuai, air yang tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, tidak mengandung bakteri E. coli serta mengandung kadar kimiawi yang rendah. Standar air bersih untuk minum yaitu terlindung dari sumber pencemaran, tidak berbau, warnanya jernih, rasanya tawar, tidak terpapar secara langsung dengan sinar matahari, atau memiliki suhu sejuk sekitar 10-25 derajat Celcius. Tidak memiliki endapan di bagian bawah air. Pengelolaan air di Indonesia secara umum berasal dari air permukaan, yaitu sebagai berikut. 1. Bangunan penangkapan air atau intake. 2. Prasedimentasi. 3. Proses koagulasi. 4. Proses flokkulasi. 5. Proses sedimentasi. 6. Proses filtrasi. 7. Proses disinfeksi. 8. Reservoir. Kondisi krisis air bersih saat ini menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 2019 mencatat bahwa 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Sementara itu, 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang aman, 3 miliar tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar. Adapun menurut laporan Bappenas, ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis. Sementara itu, ketersediaan air di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan menjadi langka pada tahun 2045. Penyebab krisis air bersih yaitu kerusakan hutan akan menjadi pemicu terjadinya kelangkaan air baku, terutama untuk pulau-pulau yang tutupan hutannya sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Bertambahnya populasi di Indonesia juga menjadi beban baru dalam penyediaan air bagi masyarakat tanah air. Penyebab krisis air lainnya yaitu pengambilan air secara berlebihan, tingginya tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air, adanya konflik kepentingan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang kurang tepat. Dampak dari krisis air bersih yaitu dampak langsungnya kebutuhan air antara lain terjadinya gagal bercocok tanam dan panen yang menyebabkan terganggunya persediaan bahan pangan, sanitasi yang buruk, kelaparan, dan berdampak pada munculnya penyakit akibat kurang pangan dan gizi buruk. Banyak penyakit akibat krisis air dan sanitasi buruk seperti penyakit akibat kelaparan, kurang gizi, kolera, tifus, dan disentri yang hingga saat ini masih merupakan ancaman bagi sebagian penduduk dunia. Krisis air juga dapat mengganggu perekonomian daerah maupun nasional. Upayanya untuk menjaga dan melestarikan ketersediaan air bersih yaitu melaksanakan